ya kan? Oke. Eh, Sampai sini kita sudah tahu gimana caranya penetrasi via XSS, teknik XSS. Oke, saya stop share dulu. Selanjutnya kita bakal masuk ke area yang namanya SQL injection. Oke, mana ya? Oke, SQL injection. Nah, SQL injection ini sebenarnya salah satu kerentanan yang paling sering. Ini dulu ya, saya nggak tahu sekarang bagaimana. Zaman dulu itu SQL injection ini sering kena di website pemerintah. Nggak semua sih, adalah satu dua. Biasanya di main monologin segala macam lah. SQL injection ini enaknya eksploitasi lewat ini adalah kalian bisa masuk ke website misalnya login tanpa harus pakai ID password. Gitu. Enaknya SQL injection ya. Nah, SQL injection ini nyerang apa sih, Bang? SQL injection ini nyerang bahasa query ya yang namanya SQL. SQL ini dia kalau nggak salah ya, dia itu ngakses database yang mana nanti bakal ditampilkan ke website. Nah, contoh code yang paling ampasnya ya, itu dia nggak difiltering input si user, jadinya dia bisa melakukan apapun di sini. Nah, kalau di code-nya ini PHP, dia pakai PHP, dia masukin username, dia ngepost sebagai username juga, terus password, di postnya dari uh, form password gitu. Jadi nanti ada code SQL-nya ini dia bilangnya gini ya, saya terjemahkan. Select dari seluruh database, ini kalau nggak salah ya, select dari seluruh database terhadap user ya untuk user di mana username sama dengan yang kita input dan password adalah yang kita input juga passwordnya. Nah, ini sebenarnya secara sederhana line code ini untuk memvalidasi apakah kita itu punya akun atau tidak sesuai database yang ada di tanda bintang itu, tanda bintang. Nah, terus di bawahnya sini if MySQLi 6 rows result lebih besar daripada 0, biasanya itu true atau satu ya kalau hasil bagian result ini, biasanya satu kalau benar, maka login berhasil, dan jika else atau lainnya maka itu disebut gagal. Untuk eksploitasi komen SQL itu ngetesnya mudah buat saya, untuk ngetes dasarnya aja. Kalau misalnya yang punya web secara harfiah cuman pengen iseng-iseng aja bikin web, dia cuman tambahin tanda petik di form login. Mungkin saya bisa kasih contoh ya di sini, semoga webnya masih jalan. Ntar di sini saya hapus. Ini website yang tempat saya nge-lab ini emang agak lama, jadi internet bagus pun sebenarnya dia butuh waktu gitu loh, karena dia harus nge-generate bagian ini nih. Ini agak agak lama. Oke, kita di sini dikasih tampilan web ya. Terlihat ya tampilan webnya seperti apa? Oke. Uh, Kak, we oke. like Bishop. Belum ke-share atau gimana? Belum ke-share ya? Oh, udah ke-share kok. Oke. Uh, di sini kita dapat web. Ini web belanja. Shopee, kayak bentuknya kayak Shopee kah, Tokopedia kah, ini kayak bentuknya gitu ya. Kita bisa lihat dia ada harga. Terus ini ngapain isinya saya nggak tahu sebenarnya. Tapi kita bisa coba pencet view details. Ternyata di sini dia tuh kayak ngasih deskripsi barang gitu loh. Di sini pen rainbow dia ngomongin apa lah itu. Terus kita coba pencet home ya. Well, nggak ada masalah gitu loh. Coba kita mundur sedikit deh ke laman tadi. Ini apakah bisa dieksploitasi, Bang? Well, kita nggak tahu kalau nggak nyoba sebenarnya. Tapi karena kita sudah tahu ini
ngomongin SG itu kalian bisa explore sendiri, dia masuk ada kerentanannya atau tidak gitu, kalian bisa explore sendiri. Nah, di sini kita ada my account, ya kan? My account coba kita klik. Di sini dia masuk directory login ya, directory login. Dan ya kita dikasih tampilan untuk login gitu. Untuk ngetes sebenarnya sederhana sih, tinggal diginin aja. Username, terus kita passwordnya ngasal aja. Saya di sini nulis AA atau 123 aja deh, 123 gitu ya. Login. Loh, Bang, kok ada ginian, Bang? Ya kan, internal server error. Ini ngapain? Ini tandanya query dari SQL-nya dia itu berat lah gitu. Nggak gagal memanggil data mungkin atau gagal memvalidasi sehingga dia begini. Sebenarnya error seperti ini itu menjadi indikator bahwa dia pertama pakai SQL, ya website pakai SQL, yang kedua PHP-nya, yang kedua line SQL-nya itu nggak difilter, gitu, nggak difilter. Filter apa maksudnya bang? Filter simbol-simbol khusus yang sama kayak XSS, gitu. Nah, cara eksploitasinya gimana bang? Kita biasanya kalau mau manual itu kita coba ke ini kita coba copy paste dulu. Bentar. Saya ke note saya di mana ya? Oke, note. Di sini ada note ya, kelihatan nggak? Ada note ya, ya kan? Ini kita bisa prediksi sebenarnya. Prediksinya kayak gimana? Ini kita asumsikan sebagai admin dan ini sebagai password. Kita asumsikan. Kita kalau pakai bahasa yang tadi saya sebut berarti dia kan manggil data apapun dari user yang diinput oleh user, di mana username sama dengan admin dan password sama dengan password. Ini kan dia karena ngikutin pola apa sebutnya, pola codingannya, maka outputnya harusnya antara masuk atau ditolak karena salah password gitu ya. Nah, kalau misalnya tadi kita eh, exploit kayak tadi ya, nambahin tanda petik, bentar, tanda petik, harusnya iya jadi begini. Nah, kenapa bisa error? Karena ada ini. Kenapa bisa error? Karena ada ini. Sebab ya, ini uh, code-nya hanya membaca sampai sini, sampai yang saya blok di sini. Sedangkan bagian belakang ini error karena dia nggak sesuai sama uh, apa ya, standarisasi code SQL. Nah, hal yang bisa kita lakukan adalah mencoba menutup maupun membuka bagian ini nih, bagian uh, tanda petik. Nah, kalau saya misalnya coba nih, tadi admin kan, admin, saya tutup di sini. Berarti kan code-nya akan membaca sini kan, bagian sini kan. Ya, tapi gimana caranya untuk mengabaikan bagian belakang, Bang? Kan kalau tambahin tanda petik tetap aja error gitu. Karena begini lagi, tadi dia malah kebaca bagian sini. Atau di bagian sini kebaca. Jadi double input dong. Sedangkan inputnya di sini cuma username aja. Nah, biasanya kalau website-website yang paling sederhana, kita tinggal tambahin strip-strip. Nah, ini saya administrator ya, administrator. Nah, jadi payload utamanya apa yang kita masukin ke form tadi itu, ke formnya siapa? Website. Ya cuman begini. Bagian bagian apa username tadi, cuman ini aja kita masukin. Nah, kenapa ini yang saya blok menjadi kunci dari nonaktivasi bagian belakang? Karena bagian ini kalau kalian pernah main Python ya, kalau bagian strip-strip tadi, strip-strip ini
itu maknanya sama dengan hashtag di Python, yaitu fungsinya komentar. Nah, kalau misalnya ada strip-strip di belakang, bagian sini, tandanya bagian sini dianggap sebagai string komentar, sehingga ini tidak dianggap sebagai code SQL oleh SQL itu sendiri, karena ada ini. Harusnya dia, kalau kita pakai ini, masuk. Harusnya ya. Ini. Terus passwordnya bang, kayak gimana? Nggak perlu, karena kita sudah exploit di bagian komentar, jadi tidak perlu password. Jadi kita cuma gini-gini aja. Ini pencet satu-satu ya. Satu sampai 4 kali harusnya masuk. Yap, kita di sini masuk sebagai administrator. Itu. Ini kita sudah sebutannya hacking lah, melakukan peretasan. Tapi karena di lab ini legal, ingat, jangan pernah melakukan hal-hal yang saya sebut tadi di website aktif tanpa persetujuan yang punya website, karena kalian bakalan dikejar yang namanya hukum. Oke? Jadi tolong eh, mau buat POC atau mau coba testing penetrasi gitu ya, izin dulu sama yang punya gitu loh. Nanti dia mungkin siapkan environment dan segala macam. Gitu. Sampai sini aja dulu. Ya. Ini baru dua sih sebenarnya, dua teknik. Tadi kalian ngeliat gak siapa yang saya kerjain? Enggak ya? Belum ya? Oh, belum. Maaf, maaf. Harusnya kalian masuknya ke... Bentar, mana ya? Ini kita langsung login, ntar. Tadi kan saya copy paste administrator kan, administrator strip kan. Ini tinggal kita kasih password ngasal aja sebenarnya, ini saya gini juga nggak masalah. Kenapa saya bilang begitu? Karena code kita yang bagian password itu sudah dideaktivasi dengan komen, dengan strip-strip tadi. Jadi mau diapain aja masuk harusnya. Karena dia cuma butuh administrator sebagai username. Sampai sini kelihatan lah ya alurnya. Seperti yang saya bilang tadi, saya ulang ya, jangan sekali-sekali melakukan penetrasi kalau belum izin, terus juga tidak melakukannya di lab. Gitu. Biasanya sih harusnya seingat saya tuh kalau mau melakukan testing kayak gitu, biasanya dia nyiapin environment sendiri, atau memang saat kalian memakai web secara normal tiba-tiba kalian tidak sengaja menemukan bug, itu tidak apa-apa, tapi ingat kalau bisa dilaporkan ke yang punya website gitu. Ingat, jangan sampai eksploitasi, ingat itu. Jangan sampai dieksploitasi, karena kalau kalian bakal dikejar sampai ke kepolisian gitu. Oke, terus masih ada yang lain kayaknya nih. Ya, ada dua teknik lagi. Ada dua atau empat ya? Ini kan baru dua teknik ya. Ada brute force attack nih. Brute force attack itu secara sederhananya itu menyerang, nebak password ataupun username dengan segala macam kombinasi yang ada. Ini teknik paling apa sebutannya ya? Paling awal banget lah untuk cybersec. Jadi brute force attack itu tujuannya untuk ngetek orang-orang yang pakai passwordnya 1234566, password doang, passwordnya sama dengan password ya, admin sama dengan admin, terus apa passwordnya ini password 123. Ini brute force attack itu ya kayak gini nyerang ya. Modelannya tuh dia ngedatain semua password yang paling umum, ntar dicobain satu-satu kombinasinya. Biasanya kalau website kena kayak gini, tandanya dia tidak aware sekali sama yang namanya kredensial. Well, itu pilihan yang bikin web. Balik lagi, kalau dia ternyata komersil mainannya, dia mungkin bakal dituntut karena tidak menjaga data user. Well, ya oke lah. Terus ada comment injection. Ini bakal ribet kalian bacanya. Ini nanti ada apa namanya contohnya nanti. Tapi cuman
In theoretical aja karena saya agak ribet nyari labnya ini. Ini comment injection ini dia menyerang aplikasi, ini web app maksudnya, ya. Terus penyerang ini memungkinkan menjalankan perintah perintah arbiter itu perintah di command prompt, eh, entah di Linux entah di Windows itu tergantung webnya di host di mana gitu ya, dengan memanfaatkan kerentanan keamanan dalam pemanggilan sistem atau fungsi yang dieksekusi oleh aplikasi. Ini contohnya gimana? Oke, kita lihat. Nah, ini ada website sebenarnya, code-nya itu dia kita bisa lihat dia ngasih form dengan metode post, actionnya ping. Ini tandanya harusnya tuh website ini menyediakan fitur ngeping IP ya. Nah, di sini kelihatan kan IP address titik dua input ini nanti berarti dia kayak ada form bar gitu yang kayak tadi search bar yang kita lihat tadi tuh, eh, kita bisa input teks dan dinamakan sebagai IP address. Ini labelingnya nanti di backend. Nah, terus input type submit berarti ini tombol submitnya aja. Ini nggak ada masalah sih bentukannya. Terus kita prediksi aja. Sebenarnya itu kalau kayak gini, mau hacking kayak gini, biasanya memprediksi code target atau kadang-kadang code targetnya terbuka. Ingat, kadang-kadang hacking itu nggak muluk-muluk soal teknik yang hebat. Kadang-kadang manusia yang bikin website yang aneh. Script-script yang harusnya tertutup, misalnya kayak ini nih, kayak bagian ini, harusnya ini tertutup, nggak boleh kelihatan di depan itu. Kalau di inspect element harusnya nggak kelihatan misalnya gitu ya. Ini malah kelihatan. Ini worst case-nya ternyata si pembuat website agak bodoh, jadi dia ngasih script ini di depan, sehingga kita bisa lihat dia nggak ngasih filtering, ingat ya, nggak ngasih filtering input, sehingga kita bisa lihat dia kan IP address nih. Ini bagian PHP sama dengan dia ngepost dari IP address bagian sini. Jadi input yang dimasukkan di bagian sini akan dilempar ke bagian sini. Terus bagian sini IP address ini, $IP address akan dimasukkan di dollar comment, di mana dollar comment ini bakalan isinya ping strip C4 dot IP. Berarti ini kalau di comment Linux tandanya lu mau ngelihat apakah IP yang di input ini punya koneksi atau tidak. Nah, ini dia langsung execute di sistem. Well, cara injeksinya gimana? Sederhana sekali. Karena kita tahu dia pakai ping strip C4 dot IP address, ini biasanya nyatu dia, maksudnya ini penyatuan. Ya kita tinggal taruh aja IP sembarangan, terus ditambah simbol yang namanya pipe. Ini simbol pipe. Di Linux, simbol pipe ini dipakai untuk melanjutkan komen, bukan komentar ya, tapi perintah, perintah di command prompt. Jadi setelah dia melakukan ping ke IP yang di kanan ini, dia akan melanjutkan proses yaitu melakukan listing dan ngeprint seluruh isi dari direktori etc passwd. Artinya apa nih Bang gitu kan? Berarti kita bisa ngelihat apakah ada file yang file kritikal atau tidak gitu loh. Kalau misalnya ternyata bisa tembus lewat sini. Contoh outputnya kayak gini, files in directory, file 1.txt, file 2.png, file 3.log, terus ini isinya direktori-direktori umumnya seperti apa. Ini disebut sebagai kerentanan paling mantap buat saya karena saya bisa tahu apakah server itu nyimpen database user atau tidak gitu loh. Kalau ternyata si pembuat website cukup bodoh untuk naruh database di sini, berarti saya punya data KTP orang misalnya secara free gitu. Tapi ingat saya nggak melakukan itu ya. Ini just in case aja. Kalau misalnya ternyata ada data KTP, berarti saya punya data KTP orang di website tersebut. Sesederhana itu ternyata. Lanjut, ada file inclusion. Ini dia coba ngakses directory tadi, ya kan outputnya mirip banget kayak gini, cuman cara masuknya sedikit berbeda. Dia itu mencoba eksploitasi bagian belakang.
dari page. Nah, file inclusion ini dia tuh sebenarnya kerentanan yang membuat penyerang itu bisa ngakses directory cuman modal eh, ngotak-ngatik bagian belakang ini aja, URL, karena memang PHP-nya dia tidak memblokir input dari URL yang dimodifikasi. Ya, dia kan langsung include apapun yang ada gitu di sini. Ini kerentanannya di sini. Kalau di file inclusion ada dua, ada local file inclusion sama remote file inclusion. Nah, kalau local file inclusion itu dia mencoba eksploitasi untuk ngeliat directory aja. Nih, contohnya kayak gini ya. Ini payloadnya cuma ini dia. Dot dot strip apa garis dot garis dot garis terus etc pas wd. Apakah dot-dotnya pasti 4 begini bang? Enggak. Jadi nanti tergantung sistem penyimpanannya si pembuat website sebenarnya. Tapi intinya kalau misalnya ini jebol, ya balik lagi saya punya database ternyata. Lalu kalau ada remote file inclusion, ini sedikit berbahaya. Kenapa saya bilang berbahaya? Karena kita bisa naruh backdoor di sini. Ataupun nge-scrap seluruh data yang ada di directory server. Ini agak berbahaya kalau misalnya ternyata yang punya website setidak aware itu sama websitenya sendiri. Jadi kalau dia tuh pakai biasanya attacker tuh kayak nge-host website khusus untuk nge-scrap seluruh data yang ada di targeting gitu loh. Kalau misalnya di posisi ini dia pakai malicious.com, maliciouscript.php. Ini maliciouscript.php ini bisa apapun scriptnya. Jadi biasanya worst case yang mungkin bisa terjadi adalah kita di file di server itu diupload semua ke cloudnya dia gitu. Dan ya itu balik lagi free database. Oke, terakhir nih ada file upload vulnerability. Ini adalah kerentanan paling aneh buat saya karena kita bisa ngakses apapun lewat fitur file upload. Jadi kalau kalian kuliah kan kadang-kadang tuh waktu online misalnya kirim dulu eh, file kerjaan kalian di apa namanya Learning Management System, biar saya bisa nilai. Ternyata website tersebut tidak diprotek di bagian sini file upload. Jadi kita bisa naruh backdoor di sini ya. Ini bagian co-target. Co-targetnya ini sederhananya adalah ini saya kasih tahu aja secara sederhana. Dia cuma ngasih tahu bahwa file lo udah diupload, udah itu aja. Nggak ada filtering. Ingat, filtering itu penting ya. Kalau beberapa case itu ada filtering tadi simbol, ada filtering huruf, bukan filtering pola kata sama filtering mime type. Kalau file upload vulnerability ini ada filtering mime type. Jadi kalau kalian mau upload backdoor ya nggak akan bisa karena dia sudah cuman bakal nge-execute .jpg, mime type jpg gitu loh misalnya. Nah, eh code backdoornya itu kalian nggak usah mikir codingnya bakal ribet nggak. Backdoornya sesederhana ini ternyata. Cuma berapa line? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 line. Untuk ngancurin berapa line ini? Kalian hitung lah. Untuk ngancurin berapa line. Ditambah HTML dan JS ya kalau misalnya ada. Well, dan cara ngaksesnya karena kita sudah punya
Halo, Tes. Farul, mohon maaf, nanti tidak masuk. Halo, Kak Kak Farul, mohon maaf. Farul, maaf, suaranya tidak ada. Yang masuk suara Farul. Halo. Iya, Kak, udah masuk tapi pelan sekali. Uh, ya, Eh, saya agak teriak mungkin. Suara saya hilang tuh eh, pas kapan ya? Tadi sih, Kak, sekitar 2 menit 2 menit yang yang lalu. lalu. Berarti ngomongin apa sih? Ya, eh, Ngomongin apa tuh? saat share yang tampilan layarnya masih yang ini sih, bentar. Nah, ternyata baterai saya habis. Sorry. Oke, ini kita beri reaction tepuk tangan nih teman-teman untuk Aparul. Saya izin off sebentar karena sinyalnya juga sedang tidak stabil di sini. Oke, oke, ayo teman-teman kita ramaikan dengan tepuk tangan. Nah, oke teman-teman. Dan di sini juga tadi ya pertanyaannya, pertanyaannya pemaparannya gitu. Mungkin teman-teman juga ada pertanyaan gitu kan tentang dunia cyber sendiri. Ini kan sebenarnya, cukup jarang gitu ya untuk temui gitu ya, terutama untuk di ranah TOT ini. Mungkin teman-teman kalau misalnya ada yang ingin bertanya itu boleh untuk di raise hand dan nanti bisa diajukan pertanyaannya mau secara langsung on mic ataupun melalui chat Zoom. Dipersilakan teman-teman yang ingin bertanya. Boleh via chat juga. Sambil nunggu mungkin Kalau ya. ada pertanyaan nih, ayo teman-teman kita, Sambil nunggu iya Kak, mungkin saya ada ngasih apa Kak? tambahan sedikit. Tadi kan saya ngomongin penetrasi secara Mm-mm. software ya. Website, software gitu sama ngomongin forensik sedikit di akhir. Pertanyaan saya tuh sederhana. Apakah hacking hanya masalah itu? Tentu tidak. Jadi kalau kalian sudah main ke ranah cybersec, itu hacking bukan masalah software lagi. Kalian sudah menggunakan alat-alat yang sebenarnya kalian pakai untuk penelitian sebenarnya. Dipakai untuk penetrasi. Hal-hal yang paling sederhana yang mungkin kalian lihat adalah Arduino. Arduino itu bisa dipakai untuk melakukan penyerangan, sabotase segala macam itu sangat mungkin. Eh, jadi hacking, eh, penetrasi ya lebih tepatnya penetrasi tidak tidak berhenti sampai di website dan software. Ternyata sampai ke tingkat hardwarenya menjadi alat serangan itu pun sangat memungkinkan gitu. Jadi kalau mau makin diluasin bisa sebenarnya sampai ke sebenarnya tuh di bagian psikologi
hacking the human kadang-kadang sebutannya, bukan lagi tadi saya ngomong hardware sebagai alat sabotase ataupun alat serangan, terus website kita cari kelemahannya, enggak lagi, kita mainin psikologis manusia. Jadi kayak terkadang sistem yang sangat kuat pun bisa jebol karena kesalahan manusia itu sendiri. Salah satunya mungkin apa ya, saya nggak tahu ini bener atau enggak, IPD kan katanya ngelempar itu ya PDF kredensial, itu menurut saya itu manusia jatuhnya, kesalahan manusia bukan kesalahan sistem gitu. Sistemnya kalau udah bagus bagus aja, cuma karena ya kredensialnya kebuka gimana ya guys. Berarti kan akun kalian itu saya yang pegang gitu, kasarannya gitulah gitu ya, karena saking terbukanya gitu. Gimana ada pertanyaan? Saya sangat terbuka dengan pertanyaan-pertanyaan. Oke. Ini udah ada yang bertanya belum ya? Kalau kalian masih bingung cybersec apakah ada lomba? Sebenarnya ada. Lab-lab yang saya bilang itu sebenarnya bisa dilombain. Ada beberapa website yang memang menyediakan lomba khusus, dan adanya nggak main-main, dan mainnya tim ya, ingat mainnya mereka tim, bisa bertiga bisa berlima, biasanya sih bertiga, adanya gede-gede sih. Kalau kalian berminat bisa sih kalian ngajak anak SMA gitu mencoba CTF. Oke. Oh ya, perlu ditekankan hacking dengan etika ya. Jadi yang saya sebut-sebut sebelumnya, jangan main hacking website aktif begitu. Oke. Baik. Terima kasih untuk tambahannya untuk Kak Parul. Mungkin saya ada sedikit pertanyaan. Ya. Ini mungkin apa ya? Mohon maaf banget masih off cam karena emang sinyal tidak stabil, jadi takut malah terpental lagi sayanya. Jadi saya ada pertanyaan, kan tadi ada baik sekali ya teknik untuk penetrasi gitu kan tadi ya, sama untuk apa ya, jadi kayak bisa mendapatkan informasi dengan berbagai teknik yang tadi. Nah pertanyaan saya itu apa ada langkah dasar gitu Kak yang bisa diambil oleh seseorang gitu ya, misalnya web developer itu untuk mengamankan websitenya dari serangan-serangan tadi gitu Kak? Kalau yang saya lihat ya, langkah dasarnya adalah baca dokumentasi. Karena saya nggak mau bilang semua web dev bakal seperti ini, tapi kebanyakan bahkan sekelas orang yang main scam tahu undangan .apk kan, malware itu. Iya tahu kan. Bahkan sekelas scammer yang mainin yang undangan .apk, dia aja tuh malah saking malas saya baca dokumentasi, dia cuma mainin template, jadi bisa di reverse, dan saya tahu nomor HP-nya dia misalnya gitu. Saya reverse, saya tahu nomor HP-nya, atau saya tahu akun Telegramnya, bisa saya bikin dia kesuspend gitu. Kalau misalnya dia cuma pakai template, kebanyakan sih, nggak semua, kebanyakan mungkin baru belajar ya, saya mau wajarkan sekali, baru belajar website dia mainnya template itu wajar sekali, tidak apa-apa. Tapi kalau saya menyarankan kalau mau aman websitenya, baca dokumentasi bagian keamanan di bahasa yang kalian pakai untuk build website gitu. Kalau di PHP bagaimana caranya, di JS bagaimana caranya, itu ada. Mereka tuh sangat kalau kalian baca dokumentasinya sampai dalam, mereka tuh sangat merekomendasikan sih bagaimana caranya ngamanin website kalian. Gak cuman main desain ya, soalnya kan rata-rata orang main website itu masalah UI UX, padahal nggak sampai situ saja. Itu langkah paling dasar saja sih. Jadi dari dokumen itu ya, karena untuk penyerang juga ada celahnya juga begitu ya Kak? Iya. Kalau mau bikin website sih usahakan. Kalau balik lagi sih ke siapa developernya. Ada developer yang maunya tuh versi tua. Kalau versi tua kan biasanya ada celah. Makanya orang-orang yang pakai versi tua itu sangat-sangat concern dengan dokumentasi security di websitenya. Jadi mereka yang mainin misalnya PHP Laravel 9 misalnya, mainnya framework Laravel 9, itu mereka punya dokumentasi security. Biasanya orang yang mainin Laravel 9 yang sudah sepuh gitu, jago banget maininnya,
implementasi keamanan sampai ke tingkat wah udah akar banget akar. Sedangkan sekarang udah Laravel berapa lupa saya, kayaknya udah belasan deh. Nah itu kan karena sudah deprecated lah harusnya gitu. Tapi karena mereka lebih nyaman main di versi tua, mereka mau nggak mau baca sampai akar untuk keamanan gitu. Harus disesuaikan ya sama versi code-nya kalian. Kadang-kadang tuh kalian merasa pakai Python aja deh, sederhana, pakai Python. Kalian pikir pakai Python 39 aja. Saya kan biasanya pakai Python 39, saya nggak pernah ganti. Ternyata Python 39 punya kelemahan kalau misalnya kalian mainin ke framework Flash ataupun mainin Django untuk web dev. Ternyata punya kelemahan. Makanya rata-rata dilempar ke atas ke Python versi baru, Python 3.11 atau apa. Pokoknya semuanya harus versi terbaru. Kenapa saya bilang gitu? Karena kalau versi terbaru exploitnya belum ada, jujur. Exploitnya belum ada, orang masih riset. Kebanyakan masih riset. Begitu. Kalau mau pakai lama ya dokumentasi utama, guys. Aja. Berarti berbeda juga caranya berdasarkan versi-versi yang tadi gitu ya Kak? Iya. Jadi kalau coba kalian nanti coba cari ya. Kalau mau penetrasi web, ingat secara etis ya. Kalau mau penetrasi web, kalian bisa baca dari exploit DB. Exploit DB itu isinya tuh database exploit. Jadi kalian dikasih tahu cara eksploitasi web apabila klien kalian menggunakan versi tertentu yang udah deprecated gitu. Terkasih tahu, oh Pak, website kalian lemah di sini, ini loh buktinya gitu loh. Jadi sebelum mereka deploy misalnya gitu ya, atau mau melakukan patching, terarah gitu loh. Sebelum dieksploit sama orang yang tidak bertanggung jawab begitu. Nah, Baik, ada lagi terima kasih pertanyaan? Kak Farul, itu sudah menjawab pertanyaan saya gitu. Ada yang ngechat saya secara pesan langsung begitu di chat Zoom, tapi tidak ingin disebut namanya. Malu dia. Nah, jadi pertanyaannya itu, menurut Kak Farul ini, kemampuan cyber security ini selain untuk melindungi dari sabotase orang-orang lain, apa adanya nih Kak? Terima kasih. Selain Jadi menghindari manfaat sabotase, cybersec selain untuk melindungi sabotase. Iya, itu Kak. coba chatnya dia di kopas deh. Saya masih patah-patah dengar suara kamu. Pertanyaan aja, jangan namanya. Oh, maaf, saya maaf. Ya nggak apa-apa. Iya, saya kirimkan lagi. Oke. Sederhananya ya, manfaat kita setidaknya melek cybersec, data kalian aman. Kalian tahu kan kasus HRD menyalahgunakan KTP untuk pinjol? Nah, Tahu Pak. kalau Kak. kalian melempar-lempar data kalian itu, ya udah habis. Ya walaupun secara apa sebutannya ya, ya disayangkan, walaupun sangat disayangkan, kita kan kemarin kejebolan ya. Saya agak skeptik sih sama pihak penyerangan, tapi goreng mie sedap yang enggak, ayam bakar limau. ya yang bakar buah savana, aduh. Oh, maaf ada suara yang bocor. Ya apa walaupun sangat disayangkan data kita sebenarnya sudah bocor, baik dari Tokopedia kemarin kan, bukan kemarin, tahun 2000 berapa itu, 2019 apa 2020, Tokopedia bocor datanya, terus juga BSI bocor kena ransom gitu-gitu ya. Walaupun kita sudah mencoba melindungi, kalau misalnya vendor yang harus yang ngelindungin begitu, ya sudahlah, kita harap-harap cemas data kita tidak dipakai untuk orang jahat gitu. Saya Oke. ada yang nanya nih, bentar. Ada yang ini sebenarnya memang sangat menarik topiknya. Ya. Dia nanya Ini bertanya lewat Zoom ya. Ya nggak apa-apa, bentar. Masih bahasa pemrogram. Ya, oke. Saya baca aja nggak apa-apa. Apakah kira-kira apa masing-masing bahasa pemrograman itu punya tingkat keamanan yang berbeda atau lebih kompleks atau semuanya sama, Kak? Sebenarnya sama. Mereka tuh biasa punya protokol.
Sekuritas itu punya protokol. Kayak WhatsApp itu punya protokol sendiri. Itu dia punya riset yang cukup panjang. Kalau kalian coba track itu di sangat jauh, tracknya jauh sekali, dia itu punya riset sampai ke tingkat bagaimana caranya kita saling tidak tahu tapi kita bisa saling bertukar kunci secara aman. Itu mereka sudah sampai sana gitu loh. Terus apakah bahasa pemrograman itu punya tingkat keamanan beda-beda? Nggak juga. Lebih ke versi sih. Sama biasanya tiap bahasa pemrograman itu punya cara sendiri untuk mengamankan. Tapi tetap protokol utamanya ada mereka. Protokol utamanya sudah ada kesepakatan. Biasanya ISO 1200 12701 atau apa lupa saya. Mereka punya ISO sendiri untuk menstandarisasi sistem keamanan. Dan pasti di patch. Ingat, mereka yang bikin bahasa pemrograman itu pasti nge-patch gitu. Terus dan kalau ada perbedaan bahasa mana yang direkomendasikan untuk pemula? Well, kalian kan belajar Python ya nggak sih? Banyak yang belajar Python. Seingat saya tuh anak manajemen juga belajar Python ya nggak sih? Ya kan? Nah, Python itu walaupun kalian cuma mainin statistik segala macam itu bisa dipakai buat backdoor asal kalian tahu aja. Jadi sampai sepowerful itu sebenarnya. Kalau kalian base-nya Python, kalau mau belajar sih belajar cybersec bahasa paling gampang di Python memang. Tapi kalau kalian punya base-nya di web dev atau software dev, ya pakai bahasa yang kalian tahu aja. Misalnya kalau biasanya pakai PHP atau biasanya pakai Flash, ya udah berputar aja di situ. Pahamin sampai dasar gitu. Jangan cepat puas sama apa yang pernah kalian kerjakan karena tahu-tahu jebol. Itu aja sih, sederhana. Biasanya gitu gampang kok, nih nggak ada yang orang Indonesia tuh nggak semua ya, tapi yang saya lihat berpikir bahwa semua orang itu baik. Tidak, orang luar tidak seperti itu gitu. Kita nggak tahu latar belakang psikososialnya seperti apa sehingga dia bisa nekat melakukan hal-hal kriminal, bahkan sampai ke tingkat ideologi loh. Kalau kalian tahu Science Hub ini, saya nggak merekomendasikan kalian untuk membajak paper ya. Science Hub itu base-nya komunisme loh, kalau kalian tahu. Coba kalian lihat orang yang bikin website itu, kalau nggak salah perempuan ya, dia ideologinya komunisme. Kenapa dia melakukan itu? Kenapa dia bisa melakukan pembajakan segala macam? Sederhana sekali, dia pengen semua rata, pengen menegakkan ideologinya komunisme tuh. Free education atau apalah, lupa saya. Dia punya tagline-nya sendiri. Coba kalian aja cari di Science Hub. Saya yakin cepat atau lambat kalian akan membajak paper, cepat atau lambat, walaupun saya tidak merekomendasikan ya. Sesederhana itu dia membuat orang lain rugi dengan miliaran rupiah misalnya, hanya untuk apa? Menegakkan ideologinya. Dia dapat apa? Tidak ada. Dia cuma ngandelin donasi. Makanya serangan hacker IPDN kemarin juga ngandelin donasi. Ya kayak gitu aja. Mereka tuh mainnya ideologi. Kadang bukan masalah uang. Makanya saya bilang tadi, kita nggak tahu psikososialnya seperti apa. Tapi ingat, jangan berpikir setiap orang itu baik di internet. Gitu. Nah, lagi pertanyaan? Mungkin untuk apakah yang tadi aja apakah udah cukup nih jawabannya? Saya menurut aku ini udah lengkap banget sih jawabannya gitu, sudah sangat dapat dipahami. Apalagi emang sangat dekat sekali internet ini kan, dan ternyata di internet sangat banyak gitu ya, seperti yang baik gitu. Oke. Aku mau ngerimain juga teman-teman yang belum mengisi presensi, untuk isi presensinya. Nah, cukup aja kali ya Kak untuk si diskusi kita. Takut terlalu malam juga nanti. Iya. Oke, terima kasih atas jawabannya, dan juga buat teman-teman yang udah bertanya. Selanjutnya kita akan langsung aja move ke agenda berikutnya, yaitu penyerahan sertifikat. Jadi untuk teman-teman dipersilakan untuk menampilkan sertifikat atau materi.
Kita kan operator sertifikatnya. Oke, baik. Ini masih loading. Oke, terima Kak Parul. Kita dokumentasi dulu. Oke, saya persilakan kepada kalkulator untuk melakukan dokumentasi. Baik, untuk dokumentasi. Kan saya 1, 2. Dan sekali lagi. 1, 2. Sudah. Terima kasih. Oke, oke, terima kasih untuk kakak operator dan teman-teman SD juga kepada Kak Parul. Jadi tadi dokumentasi untuk sertifikat ya Kak operator ya? Atau dokumentasi keseluruhan? Tadi dokumentasi untuk sertifikat atau keseluruhan? Jadi sertifikat. Oke, sertifikat baik. Itu sudah penyerahan dokumentasi sertifikat tadi. Kita akan ke dokumentasi yang selanjutnya yang bareng-bareng. Teman-teman mungkin yang bisa on cam, kita foto bareng nih sama Kak Parul sebelum kerja ya Kak. Mohon maaf. Teman-teman yang bisa on cam, kita on cam dulu. Dokumentasi bareng-bareng. Apa tuh? Ini yang bisa on cam. Oke. Oke. Itu Mbak-mbak yang ngomongin ayam agak rempong ya. Mohon maaf Kak. Nah, itu tadi lupa Bang, belum di mute. Oke. Aduh. Lapar, jam-jam lapar. Kita dokumentasi teman-teman mungkin udah saya serahkan lagi kepada kakak operator untuk melakukan dokumentasi ini ya pada ada on cam. Masih ada yang on cam? Udah. Untuk Sudah, sesi langsung dokumentasi. aja operator. 1, 2. Sekali lagi. 1, 2. Sudah. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak operator untuk sesi dokumentasinya dan juga teman-teman yang sudah datang, sudah on cam dan juga tentunya untuk Kak Parul lagi untuk mengisi dan memberikan materi ini. Oke teman-teman, sudah sampai di penghujung waktu kita. Dan, terima kasih untuk teman-teman sudah mengagendakan dan juga yang sudah mengagendakan hari ini meluangkan waktu. Dan saya juga ingin teman-teman jangan lupa mengisi resume pada link yang akan disediakan nanti. Dan ya semoga ilmu yang tadi dapatkan dari Zoom hari ini itu bermanfaat untuk teman-teman dan juga menambah ilmu pengetahuan kita tentunya ya. Oke, untuk teman-teman juga jangan lupa untuk nanti memberikan reward gitu untuk teman-teman yang memiliki resume terbaik dan jangan lupa hanya sampai atas 3 acara teman-teman. Nah, pada saat ini alhamdulillah sampai pada penghujung saya Asyifa selaku moderator izin pamit undur diri. Maaf apabila ada perkataan saya yang kurang berkenan. Tetap dan juga kepada teman-teman. Sampai jumpa di TLT selanjutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, terima kasih teman-teman. Izin out ya. Baik.